Ya, kita mulai kuliah kita yang pertama ya. Oke, jadi yang kita akan pelajari di sini adalah fuzzy control namanya ya, fuzzy control. Nah, fuzzy control itu sama dengan sistem kontrol pada umumnya ya. Nanti akan ada feedback dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah sistem kontrol yang standar ya, yang kita telah pelajari pada sistem kendali. Ya. Jadi kalau kita revisi lagi, ya. Jadi ini umpamanya ada input, ya. Terus ada faktor pengali B, ya. Kalau inputnya ada satu umpamanya, jadi ini cuma konstanta ya. Dan seterusnya. Di sini nanti ada turunannya ya, dan ada outputnya X ya. Jadi nanti kita kasih sistem feedback ke sini lagi ya. Dalam hal ini feedbacknya positif ya. Jadi sistem kontrol kita ini kalau ini kebetulan dia open loop namanya ya, walaupun ada yang kebalik ini ya. Jadi ini kayak ada satu sistem linear yang bisa direpresentasikan dengan ini ya, ini persamaan linear ya. Nah, kalau umpamanya X-nya ini sebuah array atau sebuah vektor ya, X dot-nya juga vektor, maka A itu nanti jadi matriks ya. Umpamanya ini vektor dengan dua komponen atau di dua dimensi, maka A-nya itu matriks 2 kali 2 ya. Demikian juga dengan U, inputnya nanti akan menjadi 2 dimensi juga vektornya. Oke. Dan B akan menjadi seperti vektor juga ya, tapi vektor yang ditranspos. Oke. Jadi ini sistem kontrol pada umumnya ya. Jadi nanti biasanya tugasnya adalah mencari transfer functionnya atau fungsi transfernya ya. Nanti dari situ nanti kita bisa cek apakah sistemnya ini stabil apa tidak, dan apa yang bisa kita lakukan sehingga sistemnya ini stabil ya. Nah, jadi kamu bisa lihat di sini persamaan linear ini ya, itu kamu bisa perhatikan dengan seksama, itu sama dengan blok diagram yang seperti di atas ini ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini x dot itu sama dengan ini outputnya x dikali A yang di sini masuk ditambah U dikali B. Oke. Jadi kita dapat x dot A kali x ditambah B kali U ya. Tentunya untuk mendapatkan x dotnya ini kita integralkan ya, sehingga kita dapat x-nya di sini. Oke. Jadi ini satu persamaan. Nah, kalau di sini kita belum melakukan sistem feedback ya. Jadi kalau kita mau kasih dia feedback, dia akan menjadi seperti berikut. Nah, jadi sekarang kita taruh X-nya ini ya. Kita kasih dia ke input lagi. Jadi inputnya ini kita bisa kasih dia proporsional dengan X, dengan output kita. Jadi pokoknya proporsionalnya faktor proporsionalnya min K ya. Jadi nanti akan kita lihat nanti inputnya ini apapun outputnya ya, nanti inputnya menyesuaikan ya. Nah, ini adalah closed loop system. Jadi sistem feedback atau umpan balik ya. Jadi kita akan revisi dulu sedikit sistem kontrol kita ya, walaupun kalian sudah lupa, nah, jangan khawatir. Jadi kita akan lihat dulu. Kita akan modelkan sebuah sistem nanti ya, sehingga kalian bisa mengapresiasi tentang fuzzy control. Nah, yang akan nanti kita modelkan dan kita kendalikan dengan sistem fuzzy. Jadi kita akan pakai dua hal ya. Yang pertama itu adalah kita akan pakai sistem kontrol biasa ya, untuk mengontrol ini sistem pendulum terbalik. Ya, jadi kita punya sebuah sistem pendulum ya. Ini pendulumnya, oke. Ini badan bawahnya ya. Ini mobilnya ya.
Jadi ini akan kita kasih gaya. Ya. Gaya sedemikian rupa pendulumnya akan tidak jatuh. Akan tegak lurus, ya. Walaupun dia akan goyang-goyang sedikit, ya, tapi dia stabil. Oke. Jadi kita akan memastikan nanti pendulumnya ini tidak jatuh, ya. Jadi dengan sistem kontrol biasa atau dengan fuzzy, ya. Nanti kalau sistem kontrol biasa, nanti akan kita buat sebuah sistem dengan kira-kira representasi seperti ini. Nanti kita akan coba pecahkan, ya. Dan itu akan memberikan kita sekitar range nilainya, ya. Berapa sih nilai ininya, ya, gayanya ini, U-nya ini, ya, inputnya. Sehingga itu nanti akan kita bandingkan dengan fuzzy, atau kita juga bisa pakai dari situ untuk kira-kira tahu range nilai inputnya, yaitu gayanya itu, ya, fuzzy, ya, seperti itu. Nanti di akhir semester saya harap kalian bisa membuat sistem fuzzy yang mampu mengontrol pendulum terbalik ini. Oke. Nah, sistem fuzzy sendiri kita bisa summarize, ya, summarize dulu, ya. Jangan khawatir kalau masih belum familiar, ya. Nanti di dalam perjalanan kita akan jelaskan lagi, ya, dengan detail apa sih maksudnya, ya. Jadi sistem fuzzy ini juga punya feedback, ya, ada sistem feedbacknya. Oke, jadi yang kita feedback ini tentunya outputnya, ya. Nanti outputnya itu apa? Umpamanya outputnya itu posisi dari mobil kita atau posisi dari pendulumnya, dan kecepatan, umpamanya kecepatan pendulumnya dan seterusnya, ya. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam sebuah sistem fuzzy control, ya, dimana nanti dengan nilai outputnya ini, ya, dia akan menyesuaikan nilai gayanya itu, ya. Nanti gayanya umpamanya apakah positif atau negatif, ya. Jadi kita akan dapatkan dari sistem outputnya ini, kita kasih input ke sistem fuzzy kita, nanti akan menentukan outputnya adalah gayanya itu. Oke. Nah, di dalam sistem fuzzy ini ada beberapa hal, ya, yang akan nanti kita bahas, ya. Ada namanya nanti kita akan mekanisme inference, ya. Terus ada rule base atau aturan dasar, ya. Nanti apa itu nanti sambil jalan, ya. Sambil di kuliah-kuliah berikutnya, ya. Ada juga fasifikasi, ya, dan ada juga defasifikasi. Oke, nanti defasifikasi ini akan mengeluarkan nilai outputnya ini, atau yang akan kita jadikan input pada pendulum kita. Oke, jadi ini kira-kira yang akan kita pelajari di semester ini tentang sistem fuzzy control, ya. Nah, tentunya kita akan revisi dulu tentang sistem kontrol yang standar, ya, atau yang sebelumnya kita telah pelajari, ya, sistem kendali, ya. Oke, jadi kita akan bahas lagi tentang konsep namanya transfer function, ya, transfer function atau fungsi transfer. Jadi fungsi transfer itu biasanya contohnya ini, kita punya sirkuit, ya, kita punya sirkuit yang sederhana terdiri dari resistor dan kapasitor saja, ya. Jadi kita akan menghitung berapa sih transfer functionnya, ya, dari sistem kita ini. Nah, dari hukum Ohm kita tahu, ya, kita dapat I itu sama dengan perbedaan potensialnya, ya, perbedaan potensial antara titik ini dengan titik ini, ya, dibagi R, ya. Jadi itu I-nya di situ, ya. Dan I-nya itu tidak bisa pergi ke sini, ya. Dia hanya bisa pergi ke situ. Oke. Nah, blok diagram untuk persamaan ini, ya, kita bisa tulis seperti ini, ya. Jadi ada dua input, yang satu VI dikurangi VO, ya. Tentunya ini sudah kita Laplace transform, ya. Jadi kita harus Laplace transform dulu dia, ya. Sehingga kita dapat variabelnya ini adalah S, ya. Jadi ingat, untuk Laplace itu variabelnya S. Ini nanti akan kita kalikan 1/R untuk mendapatkan I. Oke. Jadi ini adalah persamaan
hukum ohmnya. Nah, dari sini kita punya yang untuk persamaan di kapasitor ya. Di kapasitor itu kita tahu V0 dikali C itu sama dengan muatannya. Muatan di kapasitor ya. Atau kita bisa tulis V0 sama dengan muatan itu adalah integral dari arusnya ya. Atau kalau dia arusnya konstan I kali T ya. Itu adalah muatannya dibagi C. Oke. Dan kalau persamaan ini kita ubah ke Laplace transform, dia akan menjadi V0 itu S, integral itu akan menjadi 1 per S ya, dikali I, ini S, dibagi C. Oke, jadi ini sudah di Laplace transform. Nah, sehingga kita bisa gambar blok diagramnya yang lengkap adalah, jadi di sini nanti saya lihat ini ada 1 per C kali S ya, dikali I S. Sehingga kira-kira nanti kita punya harus ada di sini IS blok diagramnya. Di sini ada 1 per CS. Di sini ada outputnya V out S. Oke, jadi ini persamaan ini sama dengan blok diagram yang ini. Oke, dan sekarang kita tinggal gabungkan blok diagram ini dengan yang ini. Kamu bisa lihat ini ada I di sini, sini V out ya, jadi nanti fade outnya feedback ke belakang. Oke, jadi kita punya sekarang sistem yang tadi ya. Sistem kita setelah digabung ya. Jadi kita punya tadi ini, jadi ini tinggal ganti di sini. Sehingga ini ada seper R, ini ada seper CS. Sorry. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Jadi sekarang V0-nya ini akan menjadi input ya. Oke, jadi V0-nya ini akan menjadi input ke sini. Oke, jadi kita punya sistemnya totalnya seperti ini. Nah, jadi ini sudah ada feedback ya, jadi feedback. Sehingga kalau kita tulis, kita bisa tulis V out per VI. Jadi ini namanya transfer functionnya ya, transfer functionnya itu sama dengan, jadi kita pakai yang ini dan kita pakai yang ini ya. Jadi dari yang ini kita dapatkan IS ya, ini setelah di Laplace transform ya, sama dengan VI ini fungsi S, V out fungsi S per R ya. Sedangkan dari yang ini kita dapat V out itu S itu sama dengan ini ya, VI S V out S dibagi ini adalah CS ya. Jadi R kali C kali S. Oke, jadi kita susun ulang adalah V out kali R kali C kali S itu sama dengan VI minus V out. Kita kumpulkan, nanti kita dapat V out 1 plus R kali C kali S sama dengan VI ya, sehingga kita dapat transverse functionnya kita sama dengan V out per VI sama 1 per 1 plus R dikali C dikali S. Oke, jadi ini transfer functionnya kita ya. Jadi ini adalah transfer function dari sistem yang sederhana ini ya, sistem yang sederhana kita. Oke. Nah, untuk mengecek kestabilan sistem ya, tentunya kita bisa pecahkan ini kalau kita tahu inputnya apa ya.
Jadi kalau inputnya apa? Inputnya tentu diubah dulu juga ke Laplace transform. Ya, Laplace transformnya apa? Inputnya kita tinggal kalikan dengan ini sehingga kita dapat V out-nya. Ya. Nah, tetapi untuk mengecek kestabilan sistem, kita cukup cek transfer functionnya ini. Namanya H. Kita cukup cek transfer functionnya ini, di manakah posisi yang menyebabkan nanti transfer functionnya ini menjadi tidak hingga. Jadi itu kita nyari namanya pole ya, kalau masih ingat ya, ada pole. Jadi kita cari pole-nya. Jadi untuk sistem kita, pole-nya terjadi ketika 1 ditambah RC kali S itu sama dengan 0, sehingga kita dapat S-nya itu sama dengan minus 1 per RC. Ya. Jadi ini adalah posisi di pole di mana nilainya adalah negatif, 1 min 1 per RC. Ya. Nah, ketika nilainya negatif, ini menunjukkan sistem kita stabil. Ya. Jadi kalau kita plot S, ini S. Nanti S itu nanti bisa imaginary juga ya. Tetapi S-nya itu harus kita buat di negatif. Ini adalah sistem yang stabil. Ya, jadi S-nya tidak boleh positif. Imaginary boleh, tapi kalau dia positif, itu nanti itu artinya sistemnya tidak stabil. Atau kalau kita kasih sebuah input nanti ya, nanti outputnya akan naik secara eksponensial. Ya. Jadi itu kita telah pelajari dulu di sistem kendali. Jadi intinya adalah kita harus pastikan transfer functionnya ini ya memiliki pole. Pole itu artinya di mana nilai transfer functionnya tidak hingga ya. Jadi di bawahnya itu 0 ya. Itu memiliki pole di titik yang negatif ya, di S sama dengan negatif. Jadi kalau itu bisa kita pastikan, maka sistem kita akan menjadi stabil. Oke. Mungkin saya bahas sedikit ya kenapa seperti itu ya, biar kalian tidak mungkin kalau sebelumnya sudah lupa ya. Jadi kita akan kembali lihat Laplace transform ya, Laplace transform. Oke. Jadi ini adalah definisi dari Laplace atau transformasi Laplace ya. Jadi kalau kita punya sebuah fungsi ft ya. Jadi fungsi ini kalau kita cari Laplace-nya, jadi kita tinggal integral dengan e pangkat min st, kita integral dari batas 0 sampai tidak hingga. Oke. Nah, umpamanya fungsinya kita ft itu sama dengan umpamanya eksponen t gitu ya. Maka kalau kita masukkan pakai fs-nya itu sama integral 0 tidak hingga ya e min st kali e pangkat t dt. Ya, jadi ini kita kombinasikan. Jadi e t dalam kurung apa? 1 min s ya. dt. Jadi ini akan kita dapat nanti 1 per 1 min s ya. E pangkat t batasnya dari 0 sampai tidak hingga ya. Jadi kita masukkan batasnya, nanti kita akan dapatkan min 1 per 1 min s ya, atau saya balik 1 per s min 1 seperti itu. Jadi perhatikan sekarang fungsi ini ya. Fungsi ini kalau kita lihat Laplace transformnya ya, ini memiliki nilai pole di mana? Jadi nilai pole-nya itu adalah ketika S sama dengan 1. Oke. Jadi ketika S sama dengan 1, nilainya ini 1 per 0.
Oke. Nah, kenapa? Karena kita lihat fungsinya ini adalah fungsi yang tidak stabil. Ya. Jadi kalau mencari fungsi yang stabil, polnya tidak boleh di positif. Oke. Jadi ini contoh sederhana ya. Jadi coba kita gantikan, bayangkan ini menjadi minus. Jadi saya taruh warna lain. Saya taruh kuning, kelihatan nggak ya? Sekarang saya ganti ini minus ya. Minus ya. Jadi ini menjadi minus ya. Ini menjadi minus di sini, ini menjadi plus. Jadi plus, ini jadi minus. Dan seterusnya. Oke, ini jadi minus. Oke. Dan di sini nanti akan menjadi minus, ini plus ya. Karena ini minus sudah ya, jadi plus, ini plus. Sehingga kita dapat ini S plus 1. Sehingga kalau kita lihat, kalau ini minus T, ini polnya di min 1. Oke, jadi ini polnya di negatif ya. Jadi kalau kita gambar tadi, kalau ini S, plane-nya untuk S ya. Jadi dia ini umpamanya X, ini IY ya. Jadi ini imaginary, ini X, ini nilainya harus di negatif ya, karena kalau dia negatif dia menunjukkan sistem yang stabil atau yang tidak lama-lama menjadi nol ya. Jadi itu artinya sistem yang stabil ya. Nah tentunya kalau kita langsung anggap itu fungsi transfer ya, itu sama dengan artinya respon dengan sebuah, kalau inputnya ya, kalau inputnya ya, kenapa ini cuma cukup kita cek transfer functionnya ya. Ini artinya kalau outputnya, kalau inputnya kita kasih sebuah pulse ya, respon pulse namanya ya. Itu awalnya kita kasih sebuah pulse seperti itu ya. Jadi ini T, ini V inputnya. Jadi inputnya kalau kita kasih mendadak sebuah sinyal yang sangat pendek dan sangat besar, maka outputnya akan sesuai dengan transfer functionnya ya. Jadi cukup dengan mengecek transfer functionnya di mana posisi pole-nya, maka kita akan tahu apakah sistem kita itu stabil atau tidak. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini hanya mengulas kembali tentang sistem kendali ya. Nah, bagaimana dengan sebuah sistem yang seperti ini? Ya, jadi kalau kita punya sistem seperti ini, tentunya kita harus mencari transfer functionnya ya. Jadi X dengan U. Ya, jadi ini open loop ya. Nah, kalau satu dimensi kita cukup lihat nilai B-nya atau A-nya. Ya. Kita bisa pecahkan persamaannya ini ya untuk mencari transfer functionnya. Oke, tapi kalau kalau inputnya lebih dari 1 ya, maka A ini akan menjadi matriks dan B ini akan menjadi sebuah vektor. Demikian juga dengan U. Ya, jadi kita akan pakai contoh sebagai berikut. Nah, sebelum kita bergerak ke dimensi yang lebih tinggi ya, atau dimensi yang lebih besar, 2D, 2, 3, kita pakai dulu satu dimensi. Rupanya ini cuma skalar ya, ini cuma sebuah angka konstanta. Jadi tentunya kita akan ubah dengan Laplace transform ya. Jadi kalau Laplace transform ini akan menjadi S, X besar ya, ini fungsi S tentunya ya, dikurangi keadaan mula-mula, umpamanya X0 itu sama dengan A kali XS, seperti itu ya. Jadi Laplace transform untuk ini adalah salah satu properti dari Laplace transform untuk turunan ya. Jadi kamu bisa cek itu lagi di bukunya ya. Dari sini kita dapat nanti X S susun ulang itu sama dengan X0 konstanta saja ini per S min A. Sehingga kalau kita ubah balik lagi ke Laplace
inverse ya, Laplace transformnya kita dapat di xt sama dengan x0, Laplace transform balik dari ini adalah e min at, plus at ya. Jadi seperti itu. Jadi tentunya ini fungsinya tidak stabil ya, karena polnya kita lihat di sini adalah di positif. Oke, nah bagaimana dengan dimensi yang lebih tinggi, n dimension? Ya, jadi nanti kita akan punya persamaan x itu jadi seperti matriks ya, x dot itu sama dengan ini matriks A kali x. Jadi x ini vektor. Saya ulang lagi, bukan ini matriks, ini vektor ya, vektor sama juga dengan ini ya, vektor, ini matriks. Oke. Nah, gimana cara mencari solusinya? Jadi sama, kalau Laplace transformnya juga nanti akan menjadi S. Kalau kita turunkan ini S, tapi ini vektor X ya. Min X0, ini juga vektor ya. Tapi vektor untuk keadaan mula-mula ya. Matriksnya dikali X, S. Oke, jadi kalau kita bawa ke depan, ini akan menjadi S, X, S min A dot XS sama dengan X0. Ingat, ini vektor ya, ini vektor, ini vektor, ini vektor. Oke, sedangkan ini matriks. Oke. Nah, jadi kalau kita tulis, ini kamu bisa lihat ini ada vektornya ya. Ini dikeluarin, kita ini harus kalikan dengan sebuah matriks identitas. Ini matriks identitas ya. SI min A. Sekarang ini menjadi matriks, ini menjadi matriks. Dikali vektor S itu sama dengan X0. Jadi ini vektor juga. Ini vektor, ini vektor. Oke. Nah, sekarang perhatikan, ini akan memiliki nilai ya, nilai tertentu ya, apabila determinannya ini tidak sama dengan 0. Oke. Tetapi sama dengan yang tadi, yang kasus yang ini ya. Ini kayak di sini ada S, kita balik ya, ini ada 1 per S min A. Jadi untuk nyari polnya kita set. Jadi kalau saya tulis di sini ya, saya tulis lagi sini. Ini S min A dalam kurung X S sama dengan X0. Oke. Nah, ini analoginya adalah yang ini. Jadi kalau dimensi yang lebih tinggi kita memiliki, kalau di satu dimensi kita memiliki yang ini ya. Kalau dimensi yang lebih tinggi kita memiliki yang ini. Oke, jadi untuk mencari pole, jadi kita set ini sama dengan 0. Sehingga nanti kita dapat pole-nya di A. Ya, sehingga kita dapat tadi jawabannya adalah ini tidak stabil. Oke. Kenapa? Karena pole-nya di A, dia naik secara eksponensial. Sama juga dengan di sini, kita cari di sini sama dengan 0 ya, kita dapat S sama dengan A. Jadi kita dapat pole terletak pada S sama dengan A. Sehingga kita dapat tidak stabil. Oke, jadi sama. Jadi kita tanpa memecahkan, kita tahu sistemnya ini tidak stabil. Nah, untuk yang di dimensi yang lebih tinggi, kita cukup memecahkan ini. Jadi SI determinannya ya, itu sama dengan 0 untuk mencari pole. Oke, jadi itu kata kuncinya, kita cari SI min A matriksnya ini untuk mencari pole-nya.
Nanti kita dapat nilai S-nya berapa ya. Pokoknya kalau dia 2 dimensi, nanti S-nya akan ada 2, S1, S2. Kalau N dimensi sampai Sn. Apabila di antara S1 sampai Sn ada yang positif ya, maka sistemnya tidak stabil. Jadi itu cara ngecek ya sistem. Oke. Jadi sekarang kita kembali ke sistem kita yang ini ya. Jadi kita punya sistem kontrol yang seperti ini ya. Nah, kalau kita anggap U-nya 0 ya, tentunya ini akan menjadi X sama dengan ini. Oke. Nah, kamu lakukan langsung transform. Jadi tanpa input kita lihat apakah sistemnya stabil apa tidak. Nah, kamu bisa tahu kalau sistem pendulum terbalik itu pasti tidak stabil ya. Pendulum terbalik pasti tidak stabil yang ini ya. Jadi kalau kita kasih U-nya 0, ini pasti jatuh. Ya. Jadi kalau sistem pendulum tidak stabil, walaupun kita nggak kasih U, kita bisa lihat ya, sistemnya tidak stabil. Ya. Jadi kita pakai contoh sekarang, gimana caranya mengecek sistemnya kalau dia stabil atau tidak. Nah, umpamanya kita punya sistem ini B, ini A, di mana sistem linear kita ya, A-nya berupa sebuah matriks seperti ini, ya, B-nya seperti ini ya. Jadi pertama kita anggap inputnya itu 0 ya. Jadi kita cek sistemnya sendiri dia stabil apa tidak. Ya. Jadi kita punya persamaan seperti ini. Jadi ini ingat ini vektor sama juga dengan ini ya. Ini matriks. Oke. Jadi kita lakukan transformasi Laplace ya. Jadi transformasi Laplace kita dapat ini S, X besar fungsi S minus X0 ya, sama dengan A dot XS. Sorry. Kita kembali lagi seperti tadi, kita kumpulkan di sini karena ini matriks kali vektor sehingga kita tulis ini I S kali I ya. Minus A. Ini vektor kita S sama dengan X kecil X0. Seperti itu ya. Jadi untuk mencari pole, kita cek pole-nya di sini. Di sini nanti kita cek SI